Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deva Hendri Arto dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah video yang berjudul Pengaruh Bahasa Daerah dan Bahasa Asing terhadap Perkembangan Bahasa Indonesia yang disusun oleh saya sendiri, Deva Hendri Arto. Dalam pembahasan video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin yang terdapat dalam video kali ini, yaitu terdapat 5 poin. Untuk poin yang pertama, yaitu pengaruh bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Dan yang poin kedua, yaitu pengaruh bahasa asing. Untuk poin ketiga, ini ialah dampak positif dan dampak negatifnya bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Untuk poin keempat, pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Dan yang poin kelima, yaitu dampak positif dan negatifnya bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Kita masuk ke poin pertama, yaitu pengaruh bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Keanekaragaman budaya dan bahasa daerah mempunyai peranan dan pengaruh terhadap bahasa yang akan diperoleh seseorang pada tahapan berikutnya, khususnya bahasa formal atau resmi, yaitu bahasa Indonesia itu sendiri. Untuk yang kedua, pengaruh bahasa asing. Zaman sekarang hanya bisa menggunakan satu bahasa saja sangatlah sulit untuk bisa masuk dalam global kompetisi. Apalagi posisi negara kita, yaitu sebagai negara berkembang yang masih memerlukan bantuan dan kontribusi dari negara lain, khususnya negara maju. Apalagi kalau bukan bahasa asing itu sendiri. Karena bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, jika kita menguasai bahasa tersebut, kita akan mudah untuk masuk ke dalam lingkup internasional. Ya, minimal bisalah memperkenalkan bahasa Indonesia ke luar negeri gitu. Untuk yang ketiga, dampak positif dan negatif bahasa daerah. Untuk dampak positif yang pertama yaitu bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata. Ya, karena di Indonesia ini terdapat banyak suku dan budaya ya. Jadi untuk kosakatanya sendiri macam-macam untuk bahasa Indonesia. Dan untuk yang poin B, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dan C, sebagai identitas dan ciri khas dari suatu suku atau daerah. Untuk dampak negatifnya sendiri, A. Warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia menjadi kesulitan karena banyak kosakata. Hal ini terjadi akibat bahasa Indonesia dicampur-campur dengan bahasa daerah. Misal, bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa misal kayak seperti Sumatera, Papua, Jawa, dan daerah-daerah lainnya. Maka dengan itu bahasa Indonesia menjadi bahasa kesatuan. Jadi jangan dicampur ya teman-teman. Untuk yang B, masyarakat menjadi kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah. Biasanya ini pengenalan sejak dini ya untuk bahasa Indonesia sendiri, karena kita tahu sendiri untuk di daerah belum terlalu banyak diperkenalkan bahasa Indonesia dari kecil karena orang tua terkadang memberikan atau mengenalkan bahasa yaitu bahasa daerahnya itu sendiri. Jadi kita sebagai kaum milenial ya bisa disebut, kita bisa mengajarkan atau memperkenalkan bahasa Indonesia itu terlebih dalam lagi untuk daerah-daerah terpencil ya yang berada di lingkungan atau masyarakat kita yang belum mengenal apa sih itu bahasa Indonesia. Untuk poin keempat, pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia sendiri. Bahasa Indonesia dari awal pertumbuhannya sampai sekarang telah banyak menyerap unsur-unsur asing, terutama dalam hal kosakata. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Biasanya kayak gini itu seperti apa ya? Kita ngomong bahasa Indonesia tapi dicampur-campur dengan bahasa asing, misal bahasa Inggris gitu. Jadi bahasa Indonesia itu tidak terlalu baku ya bahasanya, jadi susah dimengerti oleh orang yang tidak mengerti bahasa yang diutarakan oleh orang tersebut.
Untuk yang kelima, pengaruh positif dan negatif bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Untuk dampak positifnya itu sendiri di A. Semakin banyak orang yang mampu berbahasa asing. B. Menguntungkan dalam berbagai kegiatan internasional. Ini yang tadi saya sudah sebutkan ya, bahwa untuk menguasai bahasa asing, apalagi bahasa Inggris ya, sebagai bahasa internasional itu bisa kita bergabung dengan kegiatan-kegiatan internasional lainnya. Yang C. Memperoleh 2 atau lebih bahasa dengan baik. Untuk dampak negatifnya, ini mulai tergesernya bahasa Indonesia karena sebagian menganggap bahwa bahasa asing lebih menguntungkan. Ya, karena investor atau perusahaan di Indonesia lebih banyak mengutamakan mampu atau minimal pasif dalam bahasa Inggris. Jadi ini menjadi penghalang ya untuk pencari pekerja saat ini bagi saya sendiri. Untuk yang B, tatanan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi kacau karena adanya pengaruh bahasa asing. Menurut saya kacau nggak kacau tergantung seseorang ya, tergantung dia komunikasinya seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulan presentasi dari video kali ini yaitu, pada zaman globalisasi ini, Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peranan bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Adanya kontak atau hubungan antar bahasa sehingga timbul penyerapan bahasa-bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Penggunaan kosakata asing dalam bahasa Indonesia tidak selalu diidentikan dengan dampak negatif karena terselip hal-hal yang positif juga, yakni dapat mempermudah kegiatan berkomunikasi. Sekian video dari saya, terima kasih atas waktunya. Dan untuk daftar pustaka dalam membuat presentasi kali ini, saya mencari di internet atau blog-blog tertentu ya, untuk pengertian mengenai bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu saya menemukan di blogspotnya Yahanu tentang makalah bahasa Indonesia pengaruh bahasa, kemudian Rahmat, di mana dampak positif dan negatifnya dalam penggunaan bahasa daerah gaul dan asing di Indonesia ini. Untuk rubrika bahasa ini dampak positif penggunaan kosakata asing ya, kayak pencampuran bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Kemudian untuk Baduduyus ini kamus kata-kata serapan asing dalam bahasa Indonesia. Ayo kita memakai bahasa Indonesia yang lebih baku dan lebih baik lagi untuk memperkenalkan bahwa bahasa Indonesia itu mudah dan sangat mudah dan paham dimengerti oleh orang lain ya. Sekian video dari saya Devandri atau pamit undur diri.